Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami membacakan susunan acara pada ngaji bareng Samara Selasa malam Rabu pada malam yang mulia ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua kajian inti yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Usman Nabi SPDI dengan tema agar puasa Ramadan tidak sia-sia. Kemudian dilanjutkan sampai adzan Isya. Setelah adzan Isya nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian ada beberapa pengumuman, salah satunya yaitu kajian Samara pekan depan dan juga laporan-laporan keuangan ngaji bareng Samara. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. Maka menginjak acara yang pertama, marilah kita buka ngaji bareng Samara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara inti yaitu tausiah oleh beliau Al-Ustadz Usman Nabi SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam. Yang main kira
sahabat dengan sekarang itu disemai, disirami, dirawat. Maka ada yang katakan sahabat itu adalah syahrul ta'ah, bulan ketaatan, untuk mempersiapkan menyongsong Ramadan. Lah Ramadan besok itu Bapak Ibu adalah syahrul hasadil zahr, bulan panen. Jadi panennya yang kita tanam itu di bulan Ramadan. Makanya ini alhamdulillah kita di bulan Sya'ban, masih awal-awal Sya'ban, kita menyongsong datangnya bulan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan besok sia-sia. Jangan sampai Ramadan besok itu gak ada guna dan manfaat. Makanya kita persiapkan yang kita tanam di bulan Rajab, kita semai, kita sirami di bulan Sya'ban, nanti di bulan Ramadan panen semua. Jangan sampai Bapak Ibu kok baru nanam di bulan Ramadan. Banyak baru nanam di bulan Ramadan. Tentunya apa? Insya Allah kalau baru Ramadan masjid-masjid itu penuh. Sampai ada yang pasang teror. Nanam, rame nanam. Tapi satu minggu setelah itu maju sopnya. Kenapa? Karena dia baru nanam, terlambat. Maka kalau kita sudah siapkan jauh hari seperti saat ini menyongsong datangnya bulan Ramadan besok, betul-betul besok itu kita bukan nanam, bukan menyemai, bukan menyiram, tapi kita panen. Panen apa? Panen pahala. Kenapa? Kok sia-sia? Karena Rasulullah juga menyebutkan kalau orang tidak ada persiapan buat, Rasulullah menyampaikan berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan dari nilai ibadah puasanya itu illa ju wal kecuali lapar dan haus saja. Alhamdulillah. Tentu kita tidak memungkinkan kayak demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu pula Rasulullah SAW ketika naik mimbar beliau, ini hadis yang masyhur, ada 3 truk mimbar beliau di Madinah. Ketika beliau naik mimbar pertama mengucapkan amin, kemudian naik lagi mengucapkan amin, naik lagi mengucapkan amin, tidak seperti biasanya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kau mengucapkan amin, amin, amin? Kemudian Rasulullah menyampaikan, tadi malaikat Jibril menyampaikan kepada dan aku mengatakan amin. Salah satunya siapa itu yang didoakan malaikat Jibril? Rohimah. Ada yang dalam dasi pun ada jauh. Rohimah pun celaka. Lipat Ramadan, orang yang ketemu bulan Ramadan besok walaupun ternyata tidak diampuni dosa-dosanya. Artinya apa? Ramadannya sia-sia. Allah kasih 1 tahun 12 bulan, 11 bulan ini kita gunakan untuk aktivitas, untuk kerja, untuk semuanya. Maka memberikan spesial bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan Allah melebur dosa-dosa kita. Kalau orang ini tidak ada persiapan, kalau orang ini tidak ada kesungguhan, kalau orang ini tidak ada ilmu, tidak ada greget untuk nyambut Ramadan, apa yang akan dilakukan? Maka tentu alhamdulillah dari Ramadan sudah berapa tahun kita lalu, ya sesuai dengan umur saya kan. Tapi kira-kira bagaimana Ramadan kita? Seyogianya tambah usia, memasuki Ramadan, ketaatan kita bertambah. Nah maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa Ramadan kita tidak sia-sia,
istilahnya tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka ya kenal. Kalau orang ini kenal, orang ini ngerti dengan apa Ramadan ini. Ramadan ini tamu spesial yang datang satu tahun sekali. Di antaranya keutamaan bulan Ramadan, ini masih utama bulan Ramadan. Makanya kita harus mengenal Ramadan dengan baik. Di antara keutamaan Ramadan, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dalilnya di surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya kalau Ramadan itu masjid-masjid, musola-musola full dengan kegiatan apa? Tadarus, ngaji Quran. Apalagi istimewanya bulan Ramadan, kita kenal Ramadan ini kalau kenal tahu, masya Allah semangatnya untuk mengisi bulan Ramadan. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan. Tidak jauh Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghulliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wasuddidat syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Artinya pintu surga dibuka, kesempatan meraih surga itu luar biasa. Maka kalau orang ini tidak bergerak, orang ini tidak melakukan ketaatan, orang ini tidak melakukan ibadah di bulan Ramadan, celaka. Kesempatannya luar biasa berikan. Makanya para sahabat terus semangatnya luar biasa kalau datang di bulan Ramadan. Dan kalau dari penghujung bulan Ramadan, nampak dari wajah-wajah para sahabat itu perasaan sedih karena ditinggal bulan Ramadan. Sampai tidurnya orang puasa itu bernilai ibadahnya. Tapi ya begitu doa. Artinya apa? Apapun yang dia lakukan karena itu bernilai berlimpah pahala. Kemudian juga keutamaan Ramadan yang ketiga, terdapat malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, yakni Lailatul Qadar. Masya Allah, ini diturunkan 1 tahun sekali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dibuat tahun itu sama dengan 83 tahun. Kalau kita ngerti umurnya Nabi Muhammad itu tidak jauh dari umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah 63, maka ini bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya Nabi Muhammad. Allah kasih namanya Ramadan. Ada apa? Setiap tahun kalau turunkan, maka bagaimana kita mengais mencari Lailatul Qadar ini? Kalau kita setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, hadirin, ya Allah, usia kita berapa tahun ketemu dengan bulan Ramadan? Berarti kita itu satu Ramadan sama dengan ibadah 83 tahun. Kali berapa kali kita ketemu Ramadan? Kalau betul-betul kita hidupkan malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dengan ngerti yang demikian berarti ada semangat. Allah Ramadan besok. Allahumma salli ila Ramadan wa salli li Ramadan wa tasallahu minni mutaqabbalan. Berdoa demikian. Kemudian juga di bulan Ramadan itu keutamaannya adalah ada waktu mustajab, dikabulkannya doa. Di bulan Ramadan itu waktu mustajab bagi kita. Doa-doa yang saat ini mungkin kita panjatkan belum diijabah. Ramadan besok masuk banyak lakukan munajat
zakat fitrah. Inna lillahi min kulli yaumin, sesungguhnya Allah setiap hari inqamu minan nar fi sahri Ramadan, membebaskan beberapa orang dari api neraka. Bahkan yang dimaksud di sini setiap malam di bulan Ramadan itu ini ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Ditulis, ya Allah, alangkah bahagia di antara umatnya Nabi Muhammad seluruh dunia. Kemudian nama antum, nama saya, nama antum masuk daftar orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Orang ketika pendaftaran CPNS, kalau sekarang P3K yang ikut-ikut ribuan, yang diterima cuma sekian, kemudian ada daftar nama di situ, masuk diterima, senangnya bahagia luar biasa. Lah saya antum begitu pula di bulan Ramadan itu ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah, nama-namanya itu ada yang dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Wa inna likulli muslimin da'watun, dan sesungguhnya bagi setiap muslim itu ada doa yang dia berdoa dengannya, fastajibu lahu, maka akan dikabulkan doa-doanya. Masya Allah. Ini baru keutamaan. Mari kita kenal Ramadan dengan baik. Belum lagi keutamaan puasa. Puasa itu adalah sarana untuk meraih takwa. Puasa itu adalah juga amalan yang memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Al-Quran, puasa, minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada siapa? Orang baca Al-Quran. Kepada siapa? Orang yang berpuasa. Kemudian juga puasa ini menghalangi dari siksa neraka. Jadi jangan sia-siakan kalau sudah ngerti itu Ramadan keutamaannya, kemudian keutamaan puasa Ramadan, meraih takwa. Puasa Ramadan itu penghalang dari siksa neraka. Jadi tamat penghalangnya. Innamasiyam junnah, sesungguhnya puasa itu adalah sebagai perisai yastajibu bil abdu minan nar, yang akan membentengi orang yang berpuasa dari panasnya api neraka. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ini keutamaan puasa, amalan puasa akan memberikan syafaat tadi. Puasa akan memberikan syafaat pada siapa? Orang yang berpuasa. Yang keempat, orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dosa. Masya Allah. Saya dengan 1 tahun 11 bulan tadi bergelimang dengan kehidupan bermasyarakat, tentu kita ini banyak sekali dosa. Maka Allah kasih kado spesial untuk saya. Apa itu? Ramadan, bulan per bulan dosa. Nah, orang ini tidak betul-betul mengoptimalkan untuk perbuatan dosa, untuk menghapus dosa, sangat merugikan bulan ini. Kemudian puasa ini juga sebagai pemekar syahwat. Kita mengenal keutamaan puasa. Kemudian Allah berikan keutamaan puasa, yakni pintu royal bagi orang yang berpuasa, khusus untuk orang yang berpuasa. Ada royal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kenali Ramadan dengan baik. Tadi saya sampaikan secara umum. Dan bagaimana nanti fikir Ramadan, bagaimana fikir puasa, jadi kaji dalam ngaji cuma waktu beberapa menit, tidak untuk bagaimana fikir secara Ramadan. Ya mungkin alhamdulillah kalau di bulan Ramadan masjid ramai dengan kegiatan, kita banyak ibadah, banyak tafakur di sini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan kita tidak sia-sia. Di bulan Saban ini yang kita persiapkan, selain kita mengenal, mengilmui tentang Ramadan, tentang puasa, tentang
E-nya. Yang kedua, hendaknya saya memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Mumpung ini di bulan Syawal, saya hendaknya perbaiki hubungan dengan Allah. Apakah selama ini hubungan kita dengan Allah ada gap, ada bukan? Artinya apa? Tingkatkan ketakwaan, perbaiki hubungan dengan Allah dengan baik. Itu artinya apa? Banyak taubat, banyak istighfar. Kalau kita ingin memperbaiki hubungan dengan Allah, banyak istighfar, banyak taubat, banyak beramal soleh, insya Allah. Kenapa sih orang ini kok berat melakukan ketaatan Allah? Ada orang yang suruh ibadah di waktu, maka kalau saya antum ibadah itu kok ringan, ibadah itu kok terbinas, kok gampang, itu rizki. Rizki yang Allah berikan, patut saya antum syukuri. Karena tidak semua orang Allah berikan rizki. Harta Allah berikan kepada siapapun. Pangkat, jabatan, apalagi besok itu mulai dari tanah besok ini tentukan habis besok itu banyak stres. Kalau saya daftar calon itu saya diterima video. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kenapa orang itu kok berat? Yang saya katakan tadi, itu adalah karena dosa. Maka orang yang bisa ibadah dengan gampang, ibadah dengan istiqomah, itu rezeki yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Kalau harta Allah berikan kepada siapapun, apakah orang soleh, orang tolak, Allah berikan. Ya. Kerajaan, jabatan, presiden, kalau dalam kitab Talbisul Iblis, Ibnu Zawji, dan juga di Mukhtasar dan Al-Qasim itu udah bab. Kalau di Mukhtasar dan Al-Qasim itu bab gurur, orang-orang yang penting. Kalau di Talbisul Iblis, ya tipu daya iblis itu tertipunya para ahli ibadah dan sebagainya. Di antaranya waktu banyak orang ini tertipu. Kalau dia jadi pemimpin, kalau dia jadi pemimpin, cuma besok ini kan pemilihan, cuma kota itu DPR yang diterima. Sing daftar itu, sing daftar apa sing enggak, sing diterima apa sing enggak diterima, apa sing enggak diterima. Maka kalau semua yang diterima yang jadi itu, Pak, ini tahu disuruhnya apa? Karena pemimpin yang jadi itu kemudian dia katakan, aku ini dicintai oleh Allah, aku ini dipilih oleh Allah. Kalau aku enggak dicintai oleh Allah, enggak bakalan jadi ya. Kalau aku enggak dipilih Allah, jadi presiden, aku gak jadi DPR, aku gak jadi menteri. Bukan, Pak. Kalau Allah sudah kebaikan kepada seorang hamba itu bukan dikasih jabatan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah kasih apa? Kepahaman terhadap agama. Tapi di sini iblis menyampaikan, oh saya ini orang yang dicintai oleh Allah. Buktinya apa? Sing daftar calon itu sangat kalau saya diterima cuma alhamdulillah aku diterima dengan beberapa orang. Berarti aku dicintai oleh Allah. Salah. Yang saya katakan tadi, kalau ketaatan itu Allah berikan rizki kepada orang-orang yang dikehendaki orang lain. Tapi kalau rizki, jabatan, materi, pangkat itu siapapun Allah berikan. Kalau orang ini mengatakan bahwa jabatan itu buktinya Allah cinta, enggak, coba lihat. Kira-kira Amrun itu dicintai oleh Allah atau enggak?
Fir'aun dicintai oleh Allah atau tidak? Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita di bulan Sya'ban ini perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Kenapa banyak orang itu kok berat sekali? Berat melakukan ketaatan, berat melakukan ibadah, berat melakukan sholat karena dosa. Dosa itu yang membuat dia ini berat. Sampai Abu Dhar dinasihati oleh diwasiat oleh Rasulullah, ya Abu Dhar, wa ya Abu Dhar, ahki bis-safinah, berkokohlah terang, fa innal bahra amin, dan aku akan melewati lautan yang amat dalam. Bahtera ini berarti apa? Akidah kuat. Kamu melewati bahtera yang amat dalam, jangan sampai perahu di tengah jalan pecah kamu tenggelam. Begitu pula saya dengan Pak iman kita kuatkan. Apalagi mudah dunia ini luar biasa. Jangan sampai kita di tengah lautan atau kemudian kapal kita pecah. Kapal ini akan iman saja. Terus wa'ak siriza, banyak bekal. Saya tidak akan menjadi bekal, banyak bekal. Fa'inna safar tauhid, karena sesungguhnya perjalanan itu sangat jauh. Kemudian yang ketiga, wasiat Rasulullah, ringankan beban hidup. Artinya apa? Karena saya jadi jalan naik. Kita ini membawa, kalau tentara itu cuma mau perang dari bawah ransel. Maka kata Rasulullah, kamu ini naik, maka jangan kau penuhi ranselmu ini dengan sesuatu. Sesuatunya apa? Dosa. Lalu jalan naik, orang batu dilebono, orang besi dilebono, orang kayu dilebono, orang wedi dilebono, sampah dilebono. Semua orang katakan, oh bekal sampai banyak. Bukti nih, ransel penuh. Maaf, ternyata ketika dibuka ransel tidak ada apa-apanya, sampah. Sampahnya itu dosa. Makanya dia naik, lalu ranselnya penuh. Akhirnya berat Pak, menggagahkan. Kenapa dosa? Maka lebur dengan apa? Istighfar, taubat. Taubatnya jangan nanti Ramadan atau terlambat Pak. Jadi seumpama ini bukan terlambat, tapi yang terbaik itu kayak ini tadi. Roja menanam, Sya'ban merawat, Ramadan panen. Begitu taubatnya sekarang kita perbaiki, mulai sholatnya, mulai semua kita perbaiki. Nanti masuk Ramadan, masya Allah ringan, sehingga ada betul-betul kita tidak sia-sia lagi. Taubat, banyak istighfar. Rasul pakai istighfarnya sehari berapa? 100 kali. Sekali tidur Rasul sekali tidur kayak demikian 100 kali, 70 sampai 100 kali. Padahal Rasulullah tidak ada salah, Rasulullah tidak ada dosa, apalagi saya. Yang kedua, yang ketiga, agar puasa kita Ramadan nanti kita tidak sia-sia dan dapat apa-apa. Hendaknya semampu kita masih di bulan Sya'ban ini, perbaiki hubungan sesama manusia. Habis kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah dengan taubat, sekarang hubungan dengan sesama manusia. Mohon maaf Pak, ini musim kampanye sudah nggak ada yang Bapak di pinggir-pinggir jalan apa ini. Nah, alam peraga baliho sekarang, tapi di grup dengan coba apa nakri. Ketika jemput saya pun juga ada sampai saya itu males kadang-kadang. Malah justru jelek
jelekkan orang lain. Jelekkan ini malah fitnah, malah mengadu domba, malah mengadu kadang-kadang. Orang kata saya, dengan kalau seumpama kita ini gak senang kepada orang, maka yang kita lihat apa? Baik atau jeleknya? Jelek. Akhirnya diubah, banyak sekali kesalahan kita. Nah, tentunya mohon maaf itu secara umum, tapi secara khusus kita ini perbaiki hubungan kita sesama manusia yang masih punya orang tua. Yang masih punya orang tua, masya Allah, minta ridhonya, berbakti kepada, masya Allah, surga itu. Suami kepada istri, istri kepada suami, dengan tetangga, dengan lingkungan yang masya Allah. Kita perbaiki. Jangan sampai kemudian berarti orang ini masuk Ramadan itu benar-benar sudah selesai, Pak. Hablum minallahnya sudah bagus, hablum minannasnya juga baik. Nah, kita ini kadang menyelesaikan urusan manusia itu kapan diselesaikan? Minta maaf, Ramadan, Syawal, artinya acara apa itu nih? Bagaimana itu ya? Akhirnya saling memaafkan, mengenai dimulai tidak berarti kalau kita ini Syawal itu yang mengucapkan apa ini takobbalallahu minna wa minkum. Kalau masalah dosa, masalah salah, gak usah ditahan, gak usah diakhirkan, gak usah musyawarah. Punya salah, punya dosa, segera diselesaikan. Begitu. Kadang orang ini dirapel aja cukup Ramadan, Syawal sekalian. Enggak, coba kita perbaiki. Yang mungkin dengan orang tua, yang mungkin dengan pasangannya, yang mungkin dengan anak dengan orang tua, atau mungkin dengan saudara, kerabat, dengan tetangga, dengan orang lain, kita perbaiki. Kenapa? Itu dosa, kan? Kalau tidak diselesaikan hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, berat. Yang keempat, gaya puasa tahun lalu. Pak ini mengingatkan saya jenengan, kalau jenengan insya Allah kalau laki-laki sudah penuh puasa, kecuali ada yang uzur waktu sakit. Tapi artinya saya aku punya anak perempuan, saya aku punya istri, saya aku punya saudari, saya aku punya mungkin keluarga perempuan. Untuk apa di sini? Diingatkan, ini bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan, kurang berapa hari? 26 menjadi 26 atau 27 kita akan ketemu Ramadan. Maka diingatkan, poso mundur, poso apa ini istri diingatkan. Kira-kira kemarin sudah pernah ada orang itu asik baik poso yang berbeda. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya yang ke-5, siapkan target. Sekarang di bulan Sya'ban ini kita siapkan target. Targetnya apa? Contoh saja, monggo nanti dibikin sendiri. Siapkan target apa? Karena bulan Ramadan itu panen pahala, panen semua. Maka ya Allah siapkan target yang punya rezeki, ya Allah ikut memberikan iftar. Bukan. Karena masya Allah dibuka di masjid-masjid memberikan buka. Kayak iso nasi
kurma, besok kasih kurma, ngasih apa? Air mineral. Masya Allah, semangat, targetkan apa lagi? Targetkan besok Ramadan itu dengan keluarga, bukan antum saja, bukan saya saja, keluarga kita. Ramadan besok tarawih harus 10. Maka tidak ditarget ini Pak, tarawih harus 10. Maka 10 terakhir itu biasanya masjid malah Rame. sepi, nanti diomongin. Pasar. Apa nggak boleh namakan bodoh? Tapi nanti setelah tarawih begitu. Targetkan lagi apa? Ada Ramadan, Lailatul Qadar 10 terakhir, iktikaf. Targetkan lagi apa? Ramadan itu bulan Quran, minimal besok ya Allah khatam Quran berapa kali? 60. Sehari 2 kali khatam. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu khatam 2 kali di bulan Ramadan. Imam-imam itu mengatur ya, kalau di bulan yang lainnya beliau baca Quran, menelaah, mengkaji tafsirnya. Kalau di bulan Ramadan banyak ulama-ulama itu memang difokuskan berapa? Menghatamkan. Imam Syafi'i sampai 1 hari khatam 2 kali. Berarti 1 bulan khatam 60 kali. Saya atur berapa kali? Cukup nolnya dari 6. Dari 6 berarti sehari berapa? 6 juz. Ya sudah kosong. Tapi ada target sekarang oleh sekarang. Apa? Kata Quran. Bukan saya anak-anak. Kata Quran. Tiga hadiah. Biar gak sia-sia. Kamu nak kata tak kasih hadiah. Kasih Allah. Ya semangat Pak, apalagi anak-anak kalau masih kecil. Anak-anak masih kecil itu kan apa? Dia semua. Karena apa? Ini targetkan. Kalau nggak bisa 60 kali, 6 kali, nggak bisa 6 kali, 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, minimal ya bisa sekali. Cocok 11 Pak. Kalau nggak ada target Ramadan sudah dapat sekarang bulan sekurang kocok Quran, lalu terus kata-kata tadarus di masjid kita, bocah sendiri bukan dengarkan. Terus siapkan yang ke-5, siapkan finansial. Pak Bro, biar Ramadan besok nggak sia-sia finansial. Poso itu untuk finansial. Finansial itu bukan kok. Bukan ada ibu kadang Ramadan ini Pak, menu makanan ya itu pertama sampai terakhir browsing, soto, gulai, rawon, pecel, bosen, apa mana? Ya memang perlu makanan itu. Kenapa kita puasa 1 bulan? Makanannya enak perlu. Tapi bukan perlu makan kok aja. Tapi juga finansial itu untuk Masya Allah dihitung. Yang biasa keluarkan zakatnya. Kalau dihitung tiap Ramadan dihitung Masya Allah. Soal zakatnya dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, bahwa itu yang dirahmati Allah, jaga kesehatan. Biar betul-betul Ramadan besok ini fit, dijaga kesehatan. Puasa itu kurang sehat, tapi sekarang sudah dijaga Pak. Masya Allah, ketemu dengan Ramadan, maka dua tadi kan Allahumma shalli di Ramadan, wassallim di Ramadan. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan dan Ramadan bertemu dengan aku. Artinya apa? Saya dengan bisa ketemu Ramadan dan bisa ibadah di bulan Ramadan. Allah akan dulu. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan yang agar Ramadan kita tidak sia-sia, pada poin 6 ini
Jadi disebutkan Ustaz siapkan finansial selama Ramadan untuk bisa memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan dan ibadahnya bisa maksimal. Kan tetapi sehubungan dengan sebuah realita bahwa ada seseorang yang kita misalkan seseorang ini berpenghasilan sebelum Ramadan ini setiap harinya habis, jadi penghasilannya itu tidak lebih, artinya hanya untuk mencukupi kebutuhan pada hari itu juga, sehingga yang bersangkutan ini tidak bisa menyisihkan apalagi untuk 2 atau 3 bulan lagi sebelum Ramadan. Nah, pada saat seperti ini tinjauan fikihnya seperti apa jika masih melakukan aktivitas pekerjaannya, terutama ini berdagang minuman lah. Ini bagaimana tinjauannya di dalam rangka memenuhi kebutuhan kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk masih melakukan aktivitas tersebut pada bulan Ramadan. Kemudian terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapkan finansial ini memang tentu antara dua dan satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Maka di bulan Ramadan termasuk biayanya ada orang yang 11 bulan untuk para sahabat itu ada yang 11 bulan itu menggunakan full untuk dunia, dari dunia yang sudah ini. Tapi ketika sudah masuk Ramadan full sudah tidak ngurusi dunia. Tapi maaf, mereka ini ya 1 bulan full tidak ngurusi dunia. Ada orang yang Ramadan itu full di sana Ramadan karena sudah istilahnya senderan dari jati. Tapi kan tidak semua orang yang demikian. Lalu bagaimana dengan orang yang seumpama dia kata kerja, apalagi dagangnya seumpama makanan atau apa, tidak apa-apa. Apakah boleh orang jualan ketika bulan Ramadan? Boleh. Orang yang tidak puasa itu banyak. Antum seumpama punya warung, ya, seumpama memang dari situ nafkah antum atau keluarga atau hidupnya. Apakah boleh bukan warung? Boleh saja. Namanya orang kan tidak semua orang berpuasa. Ada wanita haid, ada wanita hamil yang tidak kuat, ada wanita orang tua yang tidak puasa, ada mungkin anak-anak, ada orang yang mungkin sampah dan sebagainya. Maka kalau kayak demikian nggak masalah. Tapi tetap artinya jangan sampai banyak orang itu karena urusan dunia sampai lupa urusan akhirat. Ini yang celaka. Ngejar dunia sampai lupa ibadah. Ngejar dunia sampai lupa gak puasa. Saya pernah itu amal atau juga. Saya pas bukan saya tidak berani dan waktu pasar besar terbakar itu kan akhirnya pasarnya dipindah ke stadion ya. Terus kemudian saya ke istri. Nah masuk pasar kayak gini kan saya tulis waktu 2 jam. Pas Ramadan. Lalu kemudian saya mempunyai pikir-pikir apa beda itu. Nah kemudian ada kosong pak minum dengan nomor ini. Ada yang nomor ini. Nasihati, ibu tak berani, saya tak berani. Bokul sampai kosong, nesu.
Iya sampai yang soke, wes nah ini gak becak yo, gak makan, dan becak kosong yo, gak kuat. Ternyata puasa itu gak ada hubungannya dengan kerja keras atau enggak. Tapi bagaimana dia punya Bismillah, kau kasih kekuatan. Makanya ketika karena tuntutan gak ada kerja apa kalau kerja ibadah, jualan gak masalah. Kemudian umpama tidak bisa ikut memberikan dan sebagainya. Memberikan kalau anak istri itu sudah dapat nilai pahala. Memberikan yang halal untuk anak istri itu sudah bernilai pahala di hadapan Allah Ta'ala. Jangan sampai kemudian dibawa yang menyenangkan istri anaknya daripada yang haram. Dan tentunya namanya sedekah itu Rasulullah menyebutkan wattaquna walau bisyikki tamratin. Takutlah engkau kepada neraka meskipun dengan separuh biji kurma. Aku kayak sok nyumbang cek gurun sofi. Ngerti sofi? Aku bang soalnya gak sofi. Maka bismillah dengan apa? Separuhnya. Sampai Rasulullah katakan kita mulai separuh biji kurma. Kalau ada jualan saya untuk mahal itu akan jualan kilo itu kira-kira dari saya kurma apa sih? Olas. Nah, 1 kilo. Lah, itu bukan 1 kilo, tapi setengah, separuh. Maka berlomba-lomba dalam apa ini? Kalau di tempat saya itu ada, dia marbotnya, marbot masjid itu, dia sering sama saya. Ustaz, saya kepingin orang itu berlomba-lomba, orang yang ngasih nasi, orang yang ngasih ini, ngasih, aku kepingin Ustaz. Nah, lalu apa? Ada, saya bilang dalam hadis orang yang punya yang seperti ini, dia sudah dapat pahala. Ya Allah, nek duwe apa itu ya, saudara. Satu-satu pahala. Terus sampai memakmurkan masjid ini tidak ada kayak demikian. Sampai punya tenaga dengan apa? Tenaga. Bersihkan masjid. Ini juga sama. Coba nek masjid itu kotor meskipun pakai panganan. Kira-kira mau makan gak ini? Nah, begitu. Allah. Tapi insya Allah semoga kita semua Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segalanya. Tapi tentunya namanya sedekah itu gini Pak. Kalau di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ada satu kisah orang ini sedekah 5 juta. Dengan satunya sedekah 50.000. Kira-kira besar kan 5 juta. Tapi dilihat dulu orang yang 5 juta ini orangnya ini triliunan waktu nyumbang. Namanya dana cuma pinjam 5 juta. Padahal duit triliunan. Itu seril bagi dia. Tidak apa-apa. Lah, sing nyumbang saya ketel duitnya mek 100.000. Setahun. Kira-kira di hadapan orang yang lebih banyak apa? Ini 10 duit 100.000 disumbang saya ketel kali saya ketel. Lah sini 5 juta memang akeh, tapi triliunan kira persen. Allah. Begitu. Bismillah, semoga kita semua Allah beri kemudahan beri kelapangan. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, nilai pemimpin itu kan ada tuntunannya dalam Quran. Iya. Terus kalau tidak sesuai atau bertentangan dengan Quran, apakah puasanya diterima? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu nilai pemimpin ini
juga amin. Tidak komunion amin. Jelas. Kalau dulu, mohon maaf, ini bukan ini Pak dalam dulu para sahabat itu kalau mau pilih pemimpin dilihat sholat Ustaz, iya benar sholat, tapi bukan cuma sebatas sholat, tapi jamaah. Kapan sholat yang benar bagi orang munafik itu sholat apa? Subuh dan isya. Coba lihat isya subuhnya aktif di masjid tidak? Begitu juga besok ini jadi kan pilih pemimpin DPR, DPD, DPR, RI, provinsi sampai presiden. Kalau sahabat itu dilihat sholat tidak orang. Lu sholat Ustaz kok KPKP apa? Tapi yo sholat. Tapi kita lihat jamaah enggak. Oh ya akhir sholat jamaah akhir-akhir. Tapi kan dilihat. Nah begitu. Makanya ada yang katakan ya minimal pemimpin itu kata Rasulullah sidik tablet pak amanah fakorna begitu. Dan walataku terakhir walataku malaysa laka bihi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Maka bahwa itu kita nanti diminta pertanggungjawaban. Maka ini mohon maaf, terus oleh serangan pajak atau serangan suku. Saya tadi Pak, mohon maaf, di tempat saya kan ada 5 tukang wakil. Apa tadi dari serangan pajak sampai tak tahu itu orang lah. Oh sedikit Pak, oh asal 300 itu bahkan teman-teman begitu. Malah ada uang aku kalau kesana terus lu sana sampai lalu sih satu saja diterima kali terus terus saya suka pilih siji loh tadi. Astagfirullah. Maka hati-hati nanti kita ini diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan enggak dapat serangan pajak syukur alhamdulillah. Kenapa? Itu duit apa? Sombong. Sumpah. Kalau sumpah berarti apa? Tapi gua tidak apa mau pilih uang. Ada jenengan enggak dapat orang berjaga-jaga. Allah Allah. Mungkin itu jaga nanti ini. Kondisi. Pelanggaran demikian alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jasa. Menginjak acara selanjutnya yaitu laporan keuangan dari Haji Samara. Pemasukan infak pekan yang lalu Rp153.000, kemudian total pengeluaran Rp300.000, sehingga saldo hingga saat ini Rp3.346.000. Semoga para donatur, para muhsinin dan yang ikut membantu mensupport kegiatan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kajian Samara pekan depan yaitu akan disampaikan oleh Ustadz Ruson ZLC dengan tema sejarah para nabi terdahulu dan puasa Ramadan. Maka hadirin sekalian, di Serambi Selatan masjid ada hidangan, ada minuman, mari kita nikmati bersama santai mawon nanti setelah sholat isya. Dan menginjak acara yang terakhir, marilah kita tutup ngaji Samara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.